Selamat sore, Bu. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan judul website Prodi S1 Informatika. Adapun deskripsi dari website kami yaitu website S1 Informatika adalah platform yang menyediakan berbagai informasi terkait salah satu program studi di Institut Teknologi Dell, yaitu Sarjana Informatika. Melalui situs ini, pengunjung dapat menemukan informasi mengenai latar belakang, sejarah, kurikulum, serta sivitas akademika dari program studi Sarjana Informatika di Institut Teknologi Dell. Pengembangan website ini muncul dari kebutuhan program studi untuk memiliki media yang dapat digunakan untuk mempromosikan dan menyebarkan informasi mengenai berbagai kegiatan, fasilitas, prestasi, serta sivitas akademika. Program studi S1 Informatika dalam bentuk situs web. Selain itu, pembuatan website ini menjadi sarana evaluasi bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh, terutama dalam pengembangan aplikasi web, analisis, dan pengujian. Mata kuliah lain yang mendukung dalam proses ini antara lain APPL atau analis perancangan perangkat lunak, PAPB atau pengembangan aplikasi berbasis web, dan PPMPL atau pengujian penjaminan mutu perangkat. Pangeran sebagai desainer. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang quick access. Nah, di quick access ini adalah untuk link penting dari proyek kami yaitu yang kayak seperti GitHub, Figma keseluruhan, SRS, terus ada dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya itu ada sprint assignment. Di sprint assignment ini adalah untuk timeline kami, kapan kami mulai dan kapan berakhir dari sebuah sprint itu beserta Scrum Master-nya. Selanjutnya, saya akan mengenai backlog. Nah, di mana di backlog ini kita mengetahui ini berisi mengenai item-item atau fitur-fitur apa saja yang digunakan dalam proyek ini dan diurutkan berdasarkan prioritas. Nah, di sini prioritas kami itu ada dapat dua modul. Yang pertama ada alumni, yang di mana modul ini berisi kumpulan informasi alumni pada prodi informatika. Lalu ada kompetisi, di mana modul ini merupakan modul yang menyediakan berbagai informasi mengenai informasi kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh internal Dell maupun dari luar, ditambah untuk partisipan yang terdaftar pada kompetisi tersebut. Lalu yang bukan modul dari proyek ini ada yang kami lakukan sebagai re-engineering atau memperbaharui tampilan, yaitu ada beranda utama, visi misi, sejarah, organisasi, kurikulum, dosen, beserta yang ditambah nanti dengan kontak. Kemudian task tracker ini seperti yang kita ketahui itu merupakan atau alat untuk atau mekanisme untuk melihat kemajuan dari proyek kita yang terdiri dari not start, in progress, dan done. Dia nanti dibagi berdasarkan tiga kategori tersebut. Kemudian ada task list, seperti yang kita ketahui, task list itu merupakan daftar tugas-tugas yang perlu diselesaikan per fitur atau per role, di mana nanti di sini kami bagi dalam per alumni, per kompetisi, per role, juga desain selain modul tadi. Kemudian akan dilanjutkan penjelasan mengenai per sprint. Adapun sprint planning pada sprint pertama, yaitu untuk alumni mencari dan mengumpulkan data alumni informatika, membuat user story, membuat use case skenario, membuat use case diagram, membuat desain alumni, menambah button alumni pada website, update use case, dan IRD. Untuk kompetisi, mencari informasi data anggota informatika yang mengikuti lomba atau kompetisi, membuat user story,
membuat use case skenario, membuat use case diagram, membuat desain kompetisi. Untuk pengimplementasian code-nya, meminta file program website ke SDI, mempelajari kode program website Prodi, mengisi database. Desain keseluruhannya, membuat desain keseluruhan. Role kami pada sprint 1 yaitu saya sendiri sebagai Scrum Master dan juga analis, Riovan sebagai analis, Calvin sebagai analis, Fitri sebagai analis, Deak sebagai analis, Pangeran sebagai analis. Sprint daily pada sprint 1, Calvin mempelajari use case pada tanggal 25 sampai 28 bulan 10 2024, mendiskusikan tentang pembuatan UML diagram kompetisi pada tanggal 29, mempelajari kembali use case skenario pada tanggal 30, dan membuat user story, use case diagram, dan use case skenario pada tanggal 31. Deak mempelajari use case pada tanggal 25 sampai tanggal 28, mencari informasi data anggota informatika yang mengikuti lomba atau kompetisi pada tanggal 29 dan tanggal 30. Tanggal 31 mencari kembali informasi data anggota informatika yang mengikuti lomba. Friti mempelajari mengenai koda dan fitur-fiturnya pada tanggal 25, mempelajari tugas Scrum Master pada tanggal 26, mempelajari cara menggunakan koda kembali pada tanggal 27, mempelajari mengenai use case pada tanggal 28, membuat desain alumni pada tanggal 29, mempelajari ERD pada 31, dan mempelajari kembali use case skenario pada tanggal 31. Pangeran Simamora mempelajari mengenai use case pada tanggal 25 sampai 27, mempelajari use case skenario pada tanggal 28, mendiskusikan tentang pembuatan UML diagram kompetisi pada tanggal 29, mempelajari kelas diagram pada tanggal 30, dan membuat user story, use case diagram, dan use case skenario kompetisi pada tanggal 31. Riovan mempelajari Scrum pada tanggal 25, mempelajari koda dan fitur-fiturnya pada tanggal 26, mempelajari use case pada tanggal 27, mempelajari Laravel dari YouTube dan Google pada tanggal 28 dan 29, mencari informasi anggota informatika yang mengikuti lomba pada tanggal 30, pelajari kembali use case pada tanggal 31. Fitris mempelajari Scrum pada tanggal 25, mempelajari koda dan fitur-fiturnya pada tanggal 26, mempelajari use case pada tanggal 27, mempelajari Laravel dari YouTube dan Google pada tanggal 28 dan tanggal 31, mencari informasi data alumni dan data yang mengikuti kompetisi pada tanggal 29, dan membuat repositori di GitHub pada tanggal 30. Adapun sprint review pada sprint 1 dari klien pada tanggal 28 bulan 10, yaitu kalian bertemu klien untuk memberitahu apa saja fitur dan fungsi atau fitur yang perlu kami tambahkan atau re-engineering, yaitu fitur alumni dan kompetisi, dan mereview apa saja menu-menu yang kurang cocok dan tepat pada website pada tahun sebelumnya. Saran dari klien, analisis sebaiknya bekerja sama dengan desain dan bukan dengan developer. Adapun sprint retro itu selama pelaksanaan sprint 1, tim mengalami kendala dalam hal berkomunikasi. Beberapa anggota merasa tidak tersampaikan secara efektif yang mengakibatkan kesalahpahaman dan penundaan dalam pengerjaan tugas. Pada tanggal 1 bulan 11. Pada tanggal 29 bulan 10, kami memperbaiki desain, user story, dan use case diagram. Cara saya untuk membagi tugas sebagai Scrum Master pada sprint 1, pada sprint 1 output yang diharapkan itu adalah link kode yang berisi hasil analisis. Karena kami semuanya adalah analisis, maka kami di sini pertama membagi role, yang kedua yang lebih bekerja itu setelah bertemu dengan klien yaitu analis dan desain untuk mendesain dan mencari menganalisisnya. Maka tester dan developer saya minta untuk mencari informasi mengenai
mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kompetisi ataupun ataupun alumni dari angkatan 2014 sampai angkatan 2020. Dan saya sebagai analis mempelajari use case ataupun membantu desain untuk membuat desain alumni. Desainer mempelajari use case dan mencicil desain untuk menu keseluruhan. Sekian dari sprint 1. Terima kasih. Oke, masuk pada bagian sprint yang kedua. Di sini ada terdapat model alumni, yaitu yang pertama itu membuat desain alumni. Yang kedua menambah hutan pada alumni pada website. Yang ketiga itu update use case dan ERD. Masuk pada bagian kompetisi, yaitu membuat user story, membuat use case skenario, membuat use case diagram, dan membuat desain kompetisi. Masuk pada bagian developer, yaitu mengisi database, menambah buatan alumni, memperbaiki kurikulum PHP sesuai dengan evaluasi, yaitu menampilkan semua semester dalam satu tampilan vertikal ke bawah tanpa menggunakan carousel atau geser. Masuk pada bagian awal pada eh, sprint 2, yaitu Kritis Wright bertugas menjadi analis dan desainer, Fitris bertugas menjadi analisis dan developer, saya sendiri Evan Sumping bertugas sebagai Scrum Master dan developer, Calvin Eri Sumping bertugas sebagai desainer, Dayak Napitupulu bertugas sebagai analis dan tester, dan Pangeran Sumamura itu bertugas sebagai desainer. Masuk pada bagian sprint daily, dari anggota kami yaitu Calvin Eric Siombing, yaitu mendiskusikan use case kompetisi yaitu pada tanggal 1 bulan November. Yang kedua itu melanjutkan use case kompetisi pada tanggal 2, melanjutkan use case kompetisi pada tanggal sampai tanggal 4. Yang pada tanggal 5 membuat use case user dan admin kompetisi dan alumni. Pada tanggal 6 melanjutkan use case kompetisi. Pada tanggal 7 mendiskusikan ulang tentang perencanaan dan perubahan desain diagram kompetisi. Diagnop 70 mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 yaitu mengerjakan LSRS. Pada tanggal 5 mempelajari bagian tester, pada tanggal 6 mempelajari bagian tester, dan pada tanggal 7 juga mempelajari bagian tester. Pretty Right pada tanggal 1 membuat user story, pada tanggal 2 membuat use case diagram, pada tanggal 3 yaitu membuat user story, ERD, use case diagram, dan use case skenario. Pada tanggal 4 sampai tanggal 6 yaitu mengerjakan SRS. Dan pada tanggal yang ke-7 yaitu mengupdate SRS. Pangeran Semamora, tanggal 1 mendiskusikan use case alumni. Tanggal 2 sampai tanggal 6 melanjutkan use case alumni. Tanggal 7 mendiskusikan ulang tentang perencanaan dan perubahan desain diagram alumni. Saya sendiri Dewan Sumbing, yaitu pada tanggal 1 mempelajari kode kompetisi admin. Pada tanggal 2 juga mempelajari hal yang sama. Pada tanggal 3 mempelajari mengenai seeder, pada tanggal 4 mempelajari mengenai database, pada tanggal 5 mengisi database pada SQL, pada tanggal 6 dan tanggal 7 mempelajari kode kompetisi user. Fitris Lubis pada tanggal 1 mempelajari kode alumni admin, pada tanggal 2 mempelajari kode alumni admin sampai tanggal sampai pada tanggal 3, dan pada tanggal 4 dan tanggal 5 itu mempelajari kode alumni pada user. Eh, Pada tanggal 6 mengupdate SRS, pada tanggal 7 mempelajari kode kurikulum PHP sesuai dengan evaluasi penampilan semua semester dalam satu tampilan vertikal ke bawah tanpa menggunakan carousel atau geser. Masuk pada bagian sprint review dari sprint yang kedua, yaitu melakukan review ML diagram dalam sprint 1 dan desain dalam sprint 2. Review dilakukan di hari yang sama karena sedikit jadwal yang tepat bertemu dengan klien. Hasil dari review ini terdapat perbaikan dari beberapa OML, diagram, dan perbaikan pada desain kompetisi dan alumni. Berikut detailnya. Yang pertama itu data alumni. Yang pertama, hanya membutuhkan NIM, nama angkatan, tahun kelulusan, dan SK yudisium. Yang kedua, data alumni diurutkan berdasarkan tahun kelulusan paling awal dan berdasarkan NIM. Yang ketiga, pada desain tidak perlu gambar di halamannya. Masuk pada modul yang kedua yaitu data kompetisi. Yang pertama itu event kompetisi hanya menyajikan berita kompetisi. Yang kedua, kontak disatukan dengan deskripsi. Yang ketiga, setelah dari detail event atau tambahan link untuk membuka modul partisipasi. Yang keempat, hapus kontrak lokasi dan ke penyelenggara. Yang kelima, di dalam desain ID diganti menjadi NIM.
Yang keenam, dalam partisipasi mahasiswa yang mengikuti event harus ada keterangan hasil akhirnya, apakah juara dan mungkin hal-hal yang lainnya. Adapun yang bukan modul yaitu visi misi, memperbaiki tampilan visi misi agar sejenis dan sejarah. Yang kedua itu sejarah, memperbaiki tampilan sama seperti visi misi. Yang ketiga kurikulum, memperbaiki tampilan agar seperti yang di dalam CIS dan menambahkan kurikulum dari 2014 dan dari 2024. Yang keempat, kepengurusan Himasti, memperbaiki tampilan agar semua pengurus di Himasti tampil dan dapat melihat tahun kepengurusan sebelumnya. Yang kelima itu dosen, menambahkan dosen yang aktif. Sebelumnya Pak Jaya belum masuk dan memperbaiki tampilannya. Yang selanjutnya berita terkini, memperbaiki tampilan berita. Masuk pada bagian sprint retrospektif pada sprint 2, yaitu selama pelaksanaan sprint 2, tim mengalami kendala dalam hal manajemen waktu, terutama dalam bertemu klien, yang mengakibatkan review sprint 1 dan sprint 2 dilakukan di dalam hari yang sama. Mungkin dalam dari saya untuk melaksanakan sprint yang kedua, yaitu untuk mencapai output-output yang ada pada sprint daily, saya melakukan atau langsung menunjuk satu persatu untuk melakukan tugas-tugasnya dan menetapkan deadline agar masing-masing output dapat secara maksimal. Sekian dari sprint 2. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan di sprint 3 saya sebagai Scrum Master pada sprint 3. Nah, di sini untuk planning, untuk di modul alumni ada mendesain kembali modul alumni pada Figma. Untuk kompetisi itu ada perbaikan desain kompetisi pada Figma. Lalu ada pada bagian developer itu bertugas untuk membuat konsep sistem database yang cocok untuk modul. Untuk selain modul itu ada kami memperbaharui seluruh tampilan mulai dari visi misi, kurikulum, footer, dosen, sejarah, organisasi, dan berita terkini pada Figma. Kemudian setelah itu, role-role yang saya berikan di sprint 3 itu, saya sebagai Scrum Master dan juga developer, Preti sebagai analis, Reovan sebagai developer, Dea sebagai tester, Pangeran dan Calvin sebagai desainer. Kemudian pada sprint daily, mulai dari Calvin, di mana Calvin ini sebagai desainer, pada tanggal 8, Calvin mempelajari desain kompetisi dan meninjau desain halaman lain sebelum masuk ke Figma. Kemudian mulai dari tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11, beserta tanggal 12, Calvin mulai mendesain kompetisi pada Figma. Dan di sini dapat dilihat link dan juga dokumentasinya. Lalu setelah itu, mulai dari tanggal 13, Calvin melakukan diskusi tampilan mengenai desain kepengurusan Himasti. Kemudian tanggal 14, Calvin melanjutkan kembali desain kompetisi Figma. Kemudian Deak pada tanggal 8 dan tanggal 9, dia melakukan perbaharuan desain di desain berita di Figma. Lalu setelah itu, tanggal 10, tanggal 11, dia itu mempelajari automation testing yang akan digunakannya nanti pada bagian tester di akhir. Lalu tanggal 12, dia melakukan memperbaharui tampilan desain visi dan misi di Figma. Lalu tanggal 13, dia melakukan diskusi tampilan desain kepengurusan Himasti. Dan tanggal 14, dia memperbaharui tampilan desain kepengurusan Himasti lagi. Yang dapat dilihat link dan dokumentasinya sebagai berikut. Kemudian Freti pada tanggal 8 mempelajari kembali desain alumni setelah melakukan review dari klien. Tanggal 9 melakukan desain kembali modul alumni pada Figma. Tanggal 10 memperbaharui tampilan desain footer pada Figma. Lalu tanggal 11 kembali mendesain modul alumni pada Figma. Tanggal 12
memperbaharui tampilan desain footer pada Figma, dan tanggal 13 itu memperbaharui tampilan desain dosen di Figma. Kemudian tanggal 14 melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya, yaitu melanjutkan tampilan desain dosen pada Figma. Selanjutnya untuk Pangeran Simamora, pada tanggal 8 itu mempelajari desain sejarah sebelum masuk ke Figma. Lalu tanggal 9 mempelajari desain kurikulum sebelum masuk ke Figma. Lalu tanggal 10 setelah mempelajari desainnya pada hari sebelumnya, Pangeran itu memperbaharui tampilan desain kurikulum di Figma dan dilanjutkan sampai tanggal 12. Kemudian pada tanggal 13 itu mempelajari tampilan desain sejarah dan memperbaharuinya di Figma. Kemudian untuk Riovan, pada tanggal 8 dan tanggal 9 itu mempelajari Seeder database. Lalu setelah itu pada tanggal 10 dan tanggal 11 itu mempelajari cara pengimplementasian kode kompetisi. Lalu tanggal tanggal 12 itu melanjutkan mempelajari pengimplementasian kode. Kemudian tanggal 13 itu mendiskusikan tampilan desain kepengurusan dinasti, dan tanggal 14 itu mempelajari lagi pengimplementasian kode. Kemudian untuk review, di sini ada review dari klien pada sprint 3 di mana button kompetisi itu dibuat di navbar modul akademik. Lalu yang kedua, pada modul alumni itu dibuat NIM, nama, angkatan, pasti dibuat select untuk memilih tahun kepengurusan dan dicantumkan di link website Timastip pada halaman kepengurusan. Lalu pada footer, logo kampus Merdeka itu dihapus. Untuk sprint retro pada sprint 3 ini, salah satu dari anggota kami, dia itu mengalami kerusakan laptop, sehingga pada pengerjaan desain di Figma eh, terjadi kesulitan, sehingga kami sebagai tim anggotanya menyarankan untuk meminjam laptop agar dapat melanjutkan pekerjaannya. Nah, di sini saya sebagai Scrum Master, karena di sprint 3 ini merupakan outputnya itu merupakan desain di Figma, maka saya membagikan per orang itu mengerjakan desain pada fitur-fitur untuk membagikannya satu persatu. Di mana tadi Preti, Deak, Pangeran, dan Calvin itu melakukan desain di Figma, sedangkan bagian developer itu fokus untuk mempelajari di bagian code, di mana nanti output dari sprint 3 itu merupakan ini, desain di Figma-nya sudah lengkap. Kemudian dilanjutkan oleh Scrum Master sprint 4. Nah, pada sprint 4 di sini saya sebagai Scrum Master dengan sprint planning dan execute di sini pada sprint 4 dengan alumni. Di sini kami melakukan perlengkapan data pada bagian alumni, lalu kompetisi melakukan perlengkapan data dan penggabungan desain keseluruhan setiap tampilan. Lalu untuk developer di sini eh, meng- mengerjakan dan mengimplementasi kode dan memperbarui tampilan visi misi pada website dan mengupdate page kompetisi. Lalu pada desain selain modul fitur, yaitu melengkapi tampilan desain visi misi di Figma, lalu
bagian kurikulum dan pelengkapan desain footer, tampilan desain dosen, sejarah, kepengurusan Himasti, dan desain berita terkini. Lalu memperbarui tampilan kompetisi pada website dan memperbarui tampilan visi misi. Nah, pada sprint ini pembagian role dapat kita lihat di sini Preti Deborah Sirait sebagai analis, Victris developer, saya Scrum Master Designer, Rio Van developer, Deak Napitupulu analis atau tester, dan Pangeran Simamora di sini sebagai desainer. Nah, pada sprint daily sprint keempat di sini saya Kelvin eh, mulai dari tanggal 11 sampai tanggal mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 18 di sini melakukan pengumpulan hasil dari semua desain yang telah dibagikan. Lalu pada tanggal 19 menggabungkan tanggal 19 dan 20 menggabungkan keseluruhan desain yang akan membantu prototyping desain keseluruhan Himasti. Lalu Deak Napitupulu di sini melanjutkan desain news sampai mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 17, lalu melakukan finishing desain pada bagian news pada tanggal 18. Lalu pada tanggal 20 melakukan penyerahan hasil desain. Dan Pretty Sirait di sini mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 21 melakukan update terhadap SRS terkait semua pengerjaan yang telah selesai. Lalu Pangeran Simamora di sini mulai dari tanggal 18 meminta dokumen alumni lengkap dengan tahun lulus dan SK Yudisium. Lalu pada tanggal 20 membuat dan tanggal 21 memperbaiki tabel kurikulum 2024 dan pada tanggal 22-nya menyelesaikan tabel kurikulum 2024. Lalu Rio Van Siombing di sini tanggal 15 memperbarui fitur kompetisi sampai dengan tanggal 16 dan tanggal 17-nya menambah fitur add partisipan dan terhubung dengan kompetisi dan pada tanggal 18-nya menambah fitur add partisipan dan terhubung dengan kompetisi. Lalu pada tanggal 19 dan sampai dengan 21-nya dia menarik data partisipan ke tampilan user. Lalu Victris Lubis di sini merapikan folder pada tanggal 19 dan tanggal 21 memperbaiki tampilan visi misi pada kode. Untuk setiap dokumentasi dapat dilihat pada link atau dokumentasi yang tertera. Lalu pada sprint review, di sini kami tidak dapat bertemu klien dan hanya melakukan stakeholder yang dengan keterangan eh, setiap role di sini mengerti dari role mereka dan pengimplementasian kode dan front end di sini berlanjut. Lalu pada sprint retrospektif, pada sprint keempat, perencanaan sprint ini, proses pengumpulan desanya sangat memakan waktu yang cukup lama karena tugas-tugas yang cukup menumpuk. Nah, lalu cara pembagian saya di sini, saya langsung membagikan tugas pada masing-masing role, lalu mengumpulkan hasil tugas dari masing-masing role. Jadi sekian dari sprint 4 akan disambungkan oleh sprint 5. Nah, di sini saya sebagai Scrum Master Sprint 5. Yang pertama itu di sini ada untuk sprint planning. Nah, untuk topik alumni itu kami di sini menambahkan data tahun lulus dan SK Yudisium pada alumni shader serta menampilkannya pada tampilan alumni untuk user. Terus ada kurut alumni selesai dan sudah dapat ditampilkan ke page user. Selanjutnya ada menyelesaikan modul alumni. Terus untuk topik yang kompetisi di sini menyelesaikan kompetisi. Terus tampilan yang bukan modul di website, kami di sini memperbarui tampilan visi misi, memperbarui tampilan footer, memperbarui tampilan berita, memperbarui tampilan kurikulum, memperbarui tampilan sejarah, dan yang terakhir ini mengubah database organisasi agar mempunyai status tahun. Nah, pada role yang kelima ini, sprint yang kelima ini, pembagian role-nya itu yang pertama ada Fitris, yaitu dia sebagai developer, Freddy sebagai analis atau desainer, Riovan sebagai developer, Calvin sebagai desainer, saya sendiri sebagai Scrum Master atau tester, dan Pangeran sebagai desainer. Nah, untuk sprint daily ini,
Yang pertama itu Calvin. Nah, di tanggal 22 sampai tanggal 25, dia melakukan pengamatan dan pencocokan pada desain dan hasil website. Terus pada tanggal 26, melakukan push dan mencoba mempelajari kode. Pada tanggal 27 dan 28, mempelajari kode. Terus ada saya di Agnap Pitupulu, pada tanggal 22 itu mempelajari dokumen tester, dan pada tanggal 24, mempelajari metode apa yang tepat untuk dilakukan di pengujian nanti. Terus pada tanggal 25 melakukan update SRS, dan pada tanggal 28 itu memperbaiki tampilan berita pada website. Selanjutnya itu ada Frettisi Write. Pada tanggal 22 dan 23 update SRS, dan tanggal 24 sampai 25 update footer. Terus ada tanggal 26 ini memperbaiki tampilan sejarah. Pada tanggal 27 membantu mengerjakan tampilan sejarah. Pada tanggal 28 membantu mengerjakan tampilan sejarah juga. Selanjutnya ada Pangeran Shimamura. Nah, Pangeran Shimamura di sini pada tanggal 23 sampai pada tanggal 22 dan pada tanggal 23 melakukan data foto, mengumpulkan data foto mahasiswa informatika. Terus pada tanggal 24 mengumpulkan data foto kompetisi mahasiswa informatika. Pada tanggal 26 mencoba mempelajari kode. Terus pada tanggal 27 sampai 28 mengumpulkan data informatika, mengumpulkan data foto mahasiswa informatika. Terus selanjutnya itu ada Ryovan Siombing. Nah, pada tanggal 22 memperbarui desain pada kompetisi. Pada tanggal 23 itu mempelajari eh, mengimplementasikan desain partisipan. Pada tanggal 24 menambahkan Ajax pada partisipan. Pada tanggal 26 itu memperbaiki tampilan sejarah di kode. Pada tanggal 27 memperbaiki tampilan organisasi di kode. Terus pada tanggal 28 itu memperbaiki desain webnya. Eh, Selanjutnya Fitris Lubis pada tanggal 22 dan tanggal 23 menambahkan data tahun lulus dan SK Yudisium pada alumni Cedar. Terus pada tanggal 24 itu menandakan data tahun lulus dan SK Yudisium pada alumni Cedar serta menampilkan pada tampilan alumni untuk usernya. Pada tanggal 25 mengerjakan kurut alumni dan sudah dapat ditampilkan ke page user. Pada tanggal 26 menambahkan data mahasiswa yang kurang pada mahasiswa Cedar. Pada tanggal 27 itu menambahkan data mahasiswa pada mahasiswa Cedar dan memperbaiki kurikulum. Terus yang kedua itu menyelesaikan modul alumni. Pada tanggal 28 yang pertama menambahkan data kurikulum yang kurang di kurikulum Cedar dan menyelesaikan kurikulum. Terus yang terakhir ini menyelesaikan tampilan visi misi. Selanjutnya di sini ada sprint 5. Jadi kami sini melakukan stakeholder yaitu melanjutkan pengimplementasian kode dari sprint 4. Pada sprint retro ini selama pelaksanaan pada sprint 5 ini ada sedikit kendala karena tidak bisa bertemu dengan klien untuk melakukan sprint review dikarenakan klien itu memiliki kesibukan. Jadi pada sprint kelima ini eh, output yang diinginkan itu yaitu untuk pengimplementasian kode pada website. Jadi eh, yang role-nya developer yaitu Riovan dan Fitris setiap harinya itu melakukan update untuk websitenya. Sedangkan kami untuk memperbaiki dokumen kami sendiri per role-nya. Sekianlah hasil saya dari sprint 5 sebagai Scrum Master, dan untuk sprint selanjutnya akan dilanjutkan oleh Scrum Master ke-6. Baik, saya akan menjelaskan eh, hasil dari sprint 6, di mana saya adalah Scrum Master-nya. Nah, bagian sprint planning execution bisa kita lihat di sini. Untuk di topik alumni, ada tes untuk
memperbaiki tampilan alumni yang dilakukan oleh Victris. Dan berikutnya ada kompetisi, di mana itu tasnya menyelesaikan kompetisi yang dilaksanakan oleh Riovan. Lalu berikutnya ada di topik organisasi, di mana tasnya itu memperbarui database organisasi, memperbaiki desain dari organisasi, dan memperbaiki desain keseluruhan pada kode yang dilakukan oleh Riovan. Lalu untuk tampilan bukan modul di website, yang pertama adalah mengimplementasikan desain keseluruhan pada website yang dilaksanakan oleh Riovan, lalu memperbarui tampilan kurikulum di Figma sesuai dengan request klien, yaitu bukan modul yang dilaksanakan oleh Pangeran dan Calvin. Lalu berikutnya adalah sprint daily. Pada sprint ke-6, ya untuk Calvin Siombing, pada tanggal 1, dia keterangannya sini membuat dokumen SDD. Yang berikutnya itu pada tanggal 2 membuat use case diagram kompetisi. Dan pada tanggal 3 mengumpulkan data kompetisi mahasiswa. Lalu untuk Diaknap 70 pada tanggal 2 membuat test case pada user panel dan admin panel. Tanggal 4 mengumpulkan data kompetisi mahasiswa. Lalu pada tanggal 4 juga membuat dokumen tester. Lalu berikutnya untuk Practice Ride pada tanggal 29 melakukan update pada SRS sampai tanggal 30. Begitu juga sampai tanggal 2. Lalu berikutnya di tanggal 3 membuat ERD dan tanggal 4 mengupdate tampilan footer sampai tanggal 5. Lalu berikutnya Pangeran pada tanggal 29 melakukan pengumpulan data Google Scholar dosen. Lalu pada tanggal 30 mengumpulkan data CIS mahasiswa informatika. Lalu berikutnya pada tanggal 1 melakukan perbaikan pada tampilan kurikulum. Pada tanggal 2 memperbaiki use case diagram alumni. Lalu pada tanggal 3 mengumpulkan data event kompetisi terbaru mahasiswa informatika. Pada tanggal 4 mengerjakan dokumen SDD. Pada tanggal 5 membuat flow diagram user. Lalu untuk Relevan Siombing pada tanggal 29 memperbarui database organisasi agar punya status tahun. Pada tanggal 30 menambah fitur untuk memilih tahun kepengurusan pada website. Lalu pada tanggal 1 mengimplementasikan penggunaan seeders untuk mengisi database organisasi. Pada tanggal 2 menarik data dari database agar ditampilkan pada users. Lalu pada tanggal 3 memperbarui desain dari organisasi agar lebih terstruktur. Dan pada tanggal 4 mengimplementasikan desain dari tampilan dosen. Lalu pada tanggal 5 menambahkan fitur kontak kode. Berikutnya untuk fitur Lobis pada tanggal 29 menambahkan hover, pada tanggal 30 mengupdate seeder alumni dan organisasi. Lalu pada tanggal 1 memperbaiki tambah dan edit pada kode alumni. Lalu pada tanggal 2 memperbaiki tambahan edit pada kode alumni juga. Dan pada tanggal 3 sampai lalu pada tanggal 3 ada update seeder alumni dan organisasi. Dan tanggal 4 memperbaiki tambah dan edit pada kode alumni. Pada tanggal 5 memperbaiki tambah dan edit pada kode alumni. Yang berikutnya adalah sprint review. Untuk sprint review ini kami buat catatan yang dari klien itu di mana sini ada permintaan dari klien. Untuk pertama itu kompetisi yang dicari itu harus yang terupdate atau terbaru. Di mana dia sebagai contoh di sini ada berita saat eh, kompetisi ke Huawei dan ada Microsoft. Lalu berikutnya harus masukkan nama kontestan juga dengan masukkan NIM-nya langsung muncul namanya otomatis dari data mahasiswa. Lalu berikutnya saat drop down itu juara 1, 2, 3 dan partisipan yang muncul. Lalu berikutnya untuk kompetisi buat menunya sendiri. Tidak tidak boleh gabung ke bagian akademik. Lalu membuat tag add di link yaitu pada bagian admin. Lalu berikutnya harus membuat tombol kembali supaya tidak back secara manual. Untuk yang ketujuh, ukuran foto seperti apapun ukurannya ketika tampilkan maka sebatas 4x6 saja dalam 200 pixel. Lalu untuk page-nya dibatasi, pindah ke halaman baru dengan tombol previous dan next setiap 10 peserta. Lalu
diminta untuk membuat logo web, KP atau magang. Berikutnya, link universitas itu harus memakai huruf atau simbol. Nah, ini yang pertanyakan. Lalu berikutnya, membuat nomor tabel atau lihat partisipan. Yang ini mana dia ada looping. Lalu berikutnya, telepon dan email dari kode IF harus memakai tulisan, bukan logo. Lalu di sini ada untuk menambahkan setelah kompetisi, di mana itu ada bagian hubungi kami pada Navbar. Lalu berikutnya, admin yang mencari data dan dokumentasi dari partisipan. Lalu berikutnya sini adalah admin web prodi, yang dimana itu nanti eh, jauh ini adminnya hanya bisa delegasikan ke prodi atau BAK saja. Lalu di sini minta untuk memperbaiki sort angkatan pada alumni, yaitu dia looping. Lalu berikutnya searching untuk angkatan, bukan tahun lulus. Lalu berikutnya di mahasiswa yang tidak lulus, yang sudah lulus tidak termasuk lagi sebagai mahasiswa. Lalu mengundurkan diri dibiarkan saja. Lalu untuk yang tunda unri dimasukkan ke bagian undur diri. Lalu untuk bagian data mahasiswa memakai data yang baru, tidak boleh timpan di website. Lalu yang terakhir itu tambahkan nomor urut pada halaman 1 sampai halaman selesai atau paling akhir di bagian alumni dan mahasiswa. Lalu berikutnya adalah sprint retrospektif. Nah, di sini saya lihat untuk sprint 6 itu kendalanya itu dalam pelaksanaan sprint 6 ada kendala dalam pengisian data seeders. Namun semua sudah diperbaiki dan dievaluasi ulang agar lebih sesuai. Berikutnya sini ada untuk sprint role-nya dalam sprint 6 ini untuk mahasiswa Vertice Right, role-nya adalah analis sekaligus desainer, di mana dia mengubah tampilan footer, mengupdate dokumen SRS, dan membuat RD. Lalu untuk Chris Lubis sebagai developer, di mana dia mengupdate data seeder alumni dan organisasi. Lalu melakukan perbaikan implementasi kode alumni. Untuk bagian yang mahasiswa Riovan Siombing, dia sebagai developer, di mana dia melengkapi data-data yang ada di upload ke Seeders. Lalu berikutnya dan untuk implementasi desain keseluruhan website. Lalu untuk mahasiswa Calvin R. Siombing sebagai desainer dan tugasnya adalah pengerjaan dokumen SDD, lalu membuat use case diagram kompetisi. Untuk Dea Napitupulu sebagai tester, di mana dia membuat test case untuk user panel dan admin panel. Lalu yang terakhir itu untuk membuat dokumen tester. Lalu untuk mahasiswa Pangeran Simamora, di mana dia sekarang di sprint 6 ini bertanggung jawab sebagai Scrum Master sekaligus desainer, di mana tugasnya adalah melakukan pembahasan dan pembagian tugas masing-masing kelompok, lalu melakukan pengerjaan dokumen SDD. Nah, untuk bagaimana cara mengatur anggota itu dalam sprint daily ini, setiap sprint daily saya membagikan tugas apa yang harus dilakukan pada setiap anggota sesuai dengan role-nya, tapi juga bisa membantu masing-masing satu sama lain dengan berkomunikasi. Sekian dari hasil penjelasan. Selanjutnya saya akan melanjutkan di sprint 7. Di mana di sprint 7 itu planningnya itu di sini tester sudah mulai melakukan pengujian terhadap modul alumni dan terhadap modul kompetisi. Kemudian developer untuk melakukan finishing kode dari evaluasi tester dan juga mengerjakan dokumen developer. Lalu finishing design dari seluruh website dan menguploadnya ke Seeder. Lalu UI UX melakukan pengerjaan dokumen desain beserta tester itu melakukan laporan testing. Lalu setelah itu untuk role masing-masing pada sprint 7 ini, Preti sebagai analis melakukan fix pada SRS, Victris sebagai sebagai Scrum Master dan developer membagi tugas terhadap anggota dan melakukan pengerjaan dokumen developer. Riovan sebagai developer itu mengerjakan laporan developer. Calvin sebagai UI UX designer melakukan pengerjaan SDD.
Deak sebagai tester melakukan testing dan mengerjakan dokumen tester, beserta Pangeran sebagai desainer itu melakukan pekerjaan di SDD. Kemudian setelah itu untuk sprint daily di sprint 7 ini, Calvin full pada sprint 7 ini itu mengerjakan dokumen software design dokumen. Kemudian untuk Deak di sini sebagai tester, di sini dari satu full untuk satu sprint ini itu melakukan testing menggunakan manual dan automation. Kemudian mengerjakan dokumen tester. Kemudian setelah itu untuk Pretty Sirait, di mana di sini Pretty Sirait itu pada tanggal 6 melakukan update seeder event, tanggal 7 melakukan update seeder organisasi, tanggal 8 itu mendesain ulang kelas diagram yang di dievaluasi oleh klien. Kemudian tanggal 9 itu untuk melakukan update SRS, tanggal 10 membuat logo si Japra atau website KP. Baru tanggal 11 itu melakukan desain ulang use case diagram, lalu tanggal 12 itu melakukan update SRS. Kemudian Pangeran Simamora pada tanggal 6 itu membuat flow diagram admin pada tanggal kemudian pada tanggal 7 sampai tanggal 12 itu mengerjakan dokumen SDD. Kemudian untuk Relevan pada tanggal 6 itu mengimplementasikan desain dari tampilan home. Lalu tanggal 7 itu sama juga pengimplementasian tampilan dari home. Kemudian tanggal 8, tanggal 9 itu mengupload seluruh data ke dalam file seeder. Lalu tanggal 10 sampai tanggal 12 itu mengerjakan dokumen developer. Lalu saya sendiri Victor Subes itu tanggal 6, tanggal 7 itu memperbaharui dan atau memperbaiki halaman alumni dan mahasiswa di Kode. Lalu tanggal 8 itu melakukan perbaikan filter pada tahun lulus di alumni, perbaikan pilih kategori mahasiswa dan alumni, serta memperbaiki kurikulum. Kemudian dari tanggal 9 sampai tanggal 12 itu mengerjakan dokumen developer. Kemudian pada review di sprint 7 ini, pada sprint yang terakhir ini, kami mereview untuk menyelesaikan output dokumen setiap role dan mereview hasil testing yang dilakukan oleh tester. Kemudian retro pada sprint 7 ini, karena pada sprint 7 ini sudah mendekati UAS, maka untuk persiapan UAS ini kami kesulitan untuk fokus dalam pekerjaan proyek. Namun kami dapat membaginya itu dengan menjadwalkan waktu kami sehingga tidak keteteran di sela-sela ujian ini untuk mengerjakan proyek. Nah, di sini saya sebagai Scrum Master yang terakhir, tuh peran saya di sini yaitu untuk membagikan tugas anggota per role, di mana tadi seperti yang sudah saya jelaskan tugas setiap role-nya itu. Lalu di sini untuk eh, di mana pada role itu difokuskan untuk mengerjakan dokumen akhir dan pada tester di mana sprint 7 ini merupakan bagian akhir di mana tester itu bertugas agar tester dapat melakukan tugasnya. Di mana tadi output dari sprint 7 ini dapat kita lihat di sini sudah lengkap dengan SDD, sudah lengkap dengan dokumen developer dan hasil dari si tester yang paling pentingnya. Oke, sekian presentasi kami mengenai penyelesaian koda pada proyek besar website Prodi Informatika. Apabila ada kesalahan kata ataupun perkataan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada penjelasan kami yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dari kami, terima kasih.